Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Serba Info. Baik, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang kenapa Jepang begitu kejam ketika menjajah. Kenapa Jepang menjadi penjajah terkejam bagi beberapa negara, termasuk Indonesia tentunya. Untuk menjawab itu, kita akan ngebahas langsung pada pembahasan pertama bahwa Jepang tidak hanya kejam kepada Indonesia, namun juga kejam terhadap beberapa daerah-daerah yang pernah dijajahnya. Sebut saja Cina, Korea Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan beberapa bagian-bagian lain di kawasan Asia Timur ataupun di Asia Tenggara. Nah, kenapa Jepang bisa sebegitu kejamnya? Kenapa kekejaman bangsa-bangsa yang lainnya seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis seolah-olah menjadi terkesan lebih kecil dibanding Jepang? Padahal penjajahan Jepang tidaklah lama seperti penjajahan bangsa-bangsa lainnya. Baik, untuk itu kita harus memahami bahwa sebenarnya penjajahan Jepang terjadi atas faktor memang Jepang memerlukan perluasan kekuasaan. Maksudnya di sini adalah ketika Jepang sedang mengadakan revolusi industri, akhirnya Jepang tidak mempunyai pasar untuk tempat menjual produk-produk mereka. Jadi terkesan sia-sia saja produk-produk yang sudah mereka ciptakan. Contoh, pada zaman dahulu ketika kita masih dijajah Belanda, jika Jepang membuat satu produk, sebutlah produk itu berupa jam. Dan ketika Jepang ingin mengekspor jam tersebut ke Indonesia, maka tentunya untuk masuk ke pasar Indonesia, Jepang harus melobi habis-habisan pihak Belanda supaya jam tersebut dapat juga dijual di kawasan Indonesia. Tetapi permasalahannya, ketika kita sedang dijajah oleh Belanda, maka monopoli perdagangan di Indonesia pada masa itu berada di bawah kekuasaan Belanda. Maka produk-produk di luar produk Belanda tidak akan mendapat tempat khusus di Indonesia, atau boleh dibilang terjadi filter oleh pihak Belanda terhadap produk-produk selain Belanda untuk diperjualbelikan di kawasan Indonesia. Untuk itu, maka Jepang mau tidak mau harus melakukan satu agresi ke beberapa kawasan yang lain untuk mencari kawasan-kawasan di mana ia bisa menjualkan produknya, termasuk Indonesia. Maka Jepang mulai memberikan pengaruhnya dengan membangun kekuatan militer yang sangat besar pada zaman itu, revolusi total kekuatan militer Jepang, sehingga menjadi salah satu kekuatan militer yang sangat disegani pada zamannya. Jepang pun melakukan invasi ke Cina dan berhasil. Di Cina, Jepang juga melakukan kekejaman perang seperti di Nanjing atau Nanjing Massacre yang selalu disebut-sebut dalam cerita-cerita sejarah, dalam kisah-kisah sejarah. Jepang juga menginvasi Korea. Nah, Korea juga mengalami kekejaman yang dilakukan oleh pihak Jepang. Kemudian Jepang juga langsung melakukan serangan ke Pearl Harbor, kawasan Amerika Serikat. Di masa kemuncak kekuasaan, Jepang langsung mengambil kesempatan itu untuk merebut beberapa kawasan di Asia Tenggara yang notabene-nya masih berada di bawah kekuasaan bangsa lain, seperti Indonesia yang masih dikuasai oleh Belanda, kemudian Singapura yang masih dikuasai oleh Inggris, Malaysia yang masih dikuasai Inggris, Brunei Darussalam yang masih dikuasai Inggris, atau Filipina yang masih dikuasai oleh Amerika Serikat. Ketika Jepang berhasil menguasai beberapa titik itu, maka ekonomi Jepang diharapkan dapat terdorong. Namun untuk melakukan hal tersebut, maka Jepang harus melakukan mobilisasi habis-habisan. Nah, alasan pertama Jepang datang ke Asia Tenggara adalah bersikap sebagai seorang pahlawan dengan maksud membantu pejuang-pejuang tempatan untuk merdekakan negaranya dari penjajah asing. Contohnya di Indonesia, Jepang mengusir penjajah Belanda untuk membantu pejuang Indonesia memerdekakan negaranya. Jepang membantu Vietnam mengusir Prancis untuk memerdekakan Vietnam dari negaranya. Jepang membantu Filipina untuk memerdekakan negaranya dari Amerika Serikat. Jepang menyerbu Malaya untuk membantu orang-orang Melayu memerdekakan negaranya dari penjajahan Inggris. Namun kenyataannya, karena persiapan militer yang sangat detail dilakukan Jepang ketika itu dan latihan militer yang juga sangat kejam pada ketika itu, ketika akhirnya Jepang datang ke Asia Tenggara ini, ternyata Jepang tidak mendapatkan tandem. Maksudnya, ketika Jepang datang ke bumi Malaya contohnya, atau Malaysia sekarang, Jepang tidak mendapatkan perlawanan seperti apa yang mereka harapkan. Pasukan-pasukan Jepang yang sudah total siap secara militer ini tadi ternyata harus berhadapan dengan pasukan-pasukan Inggris yang bahkan tidak sesuai perkiraan mereka. Mereka berharap pasukan Inggris akan berjuang habis-habisan mempertahankan tanah Malaya atau Malaysia dari serangan Jepang. Namun ternyata pihak Inggris dalam beberapa perang yang singkat akhirnya menyerah kepada Jepang. Begitu juga di kawasan Indonesia.
Belanda yang sudah mengetahui kekuatan Jepang ketika itu ternyata tidak dapat melakukan hal yang banyak ketika Jepang datang ke tanah Jawa, dan ketika itu juga Belanda langsung menyerah kalah kepada Jepang. Ekspektasi Jepang untuk melakukan perang total di Asia Tenggara ternyata di luar harapan mereka, sehingga akhirnya tentara-tentara militer ini ibaratnya adalah hewan-hewan buas yang sudah siap untuk menerkam mangsanya. Namun ternyata ketika tiba di sini, mangsanya itu tidak ada, dan akhirnya hal ini membuat menjadi satu beban psikologis tersendiri bagi pihak Jepang. Pada saat itu yang dipersiapkan Jepang adalah menginvasi, namun Jepang tidak menyiapkan secara detail administrasi untuk mengatur daerah-daerah yang sudah dikuasainya, terutama di Indonesia. Nah, ketika akhirnya Jepang tahu bahwa di kawasan Indonesia ketika itu ada juga beberapa pihak yang pro kepada Belanda, dan ada beberapa kawasan di Indonesia yang masih menerapkan sistem hierarki atau menerapkan kaum bangsawan masih berada di atas tingkatan tertinggi dalam status sosial pada saat itu, maka Jepang berusaha untuk merubuhkan segala sistem itu. Jepang mengejar semua mereka yang pernah berpihak kepada Belanda, dan Jepang juga mengejar dan ingin membunuh orang-orang yang merasa jabatannya tinggi di atas masyarakat yang lain, terutama dari kaum bangsawan. Nah, ketika Jepang mulai menteror rakyat Indonesia ketika itu, maka ketika itulah cap Jepang sebagai negara yang kejam. Padahal awalnya Indonesia sempat menganggap Jepang adalah pahlawan karena berhasil mengusir Belanda dari bumi Indonesia ini. Namun ternyata akhirnya Jepang datang tidak sesuai harapan, karena pasukan Jepang yang datang ke sini adalah pasukan Jepang yang memang sudah siap untuk berperang. Mereka kecewa dong ketika datang ke Indonesia, ternyata mereka tidak menemukan perang seperti apa yang mereka harapkan. Nah, jadi akhirnya ketika mereka mendapatkan tugas dari komandan atau jenderal mereka untuk melakukan penangkapan terhadap kaum bangsawan ataupun pihak-pihak NICA, Netherlands Indian Civil Administration, yang kebanyakannya orang-orang pribumi di Indonesia sendiri, maka Jepang melakukan tindakan yang brutal, seolah-olah mereka menganggap bahwa orang-orang tersebut adalah musuh Jepang. Hal itulah yang membuat akhirnya Jepang seperti melempar bumerang. Ketika Jepang akhirnya melakukan kekejaman terhadap pihak-pihak yang menurut mereka mengancam ketentraman Jepang di Indonesia ini, namun ternyata akhirnya justru membuat perpaduan di antara kaum bangsawan, mereka yang pernah bekerja dengan kaum Belanda, ataupun kaum ulama, dan juga pihak republik yang sudah mulai membangun kekuatan mereka. Keempat kekuatan ini akhirnya bersatu untuk bersama-sama menentang pihak Jepang, walaupun pada saat itu militer Jepang relatif sangat kuat dan sulit untuk dilawan. Namun pihak Indonesia pada masa itu akhirnya melakukan perlawanan seadanya di beberapa titik-titik yang ada di negara ini. Sehingga akhirnya ketika Indonesia mengetahui berita bahwa Jepang menyerah kalah terhadap sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima-nya dibom, maka Indonesia langsung mengambil kesempatan itu dengan kekosongan kekuasaan yang ada di Indonesia pada waktu itu untuk segera melakukan proklamasi. Dan pihak Jepang yang pada masa itu berusaha untuk menutup-nutupi hal tersebut, di satu sisi Jepang berusaha juga untuk menolong pihak Indonesia supaya merdeka lepas dari jajahan Belanda, dengan harapan yang pertama seperti saya bahas tadi. Apabila Indonesia merdeka, maka Jepang kembali bisa menjual produk-produk buatan Jepang ke Indonesia, dengan syarat maka Indonesia harus merdeka dari Belanda. Sebagian besar akhirnya pasukan-pasukan Jepang yang melakukan kekejaman perang diantar pulang kembali ke Jepang. Namun beberapa tentara Jepang lain, disebut ada 1.500 orang bekas tentara Jepang, menolak untuk pulang dan lebih bertahan di Indonesia untuk membantu pejuang Indonesia bersama-sama berperang melawan Belanda. Nah, itu menjadi satu tambahan khusus bagi Indonesia pada ketika itu, ketika terjadi agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Perjuangan perang revolusi pada waktu itu juga terbantu oleh senjata-senjata rampasan perang yang didapatkan oleh orang-orang Indonesia dari orang-orang Jepang. Pada masa itu Jepang sebenarnya juga khawatir, takut ketika Indonesia merebut senjata-senjata mereka. Mereka khawatir senjata itu digunakan untuk menyerang pihak Jepang. Namun para pemimpin Indonesia sudah melakukan perjanjian dengan pihak Jepang bahwa senjata rampasan yang dapat dari Jepang tidak akan digunakan untuk berperang melawan Jepang, namun digunakan untuk mempertahankan diri seandainya suatu saat nanti akan datang pihak sekutu datang ke tanah Nusantara. Karena pada waktu itu tujuan Indonesia adalah merdeka, bukan lagi pro kepada Jepang, bukan lagi pro kepada Belanda, namun ingin memerdekakan Indonesia. Kekuasaan Jepang yang disebut-sebut tidak sampai 4 tahun tersebut terkesan begitu kejam karena memang aksi militer yang dilakukan oleh Jepang tadi, seperti saya katakan di awal,
bahwa mereka ekspektasinya datang ke sini terjadi perang besar, namun ternyata tidak ada perang besar seperti yang mereka harapkan itu. Dan sekali lagi saya katakan kembali bahwa ketika mereka mendapatkan tugas-tugas untuk menangkap kaum bangsawan yang ada di Indonesia ini ketika itu, seperti raja ataupun jabatan-jabatan penting pada kerajaan yang sebelumnya berada di bawah protektorat Belanda, akhirnya mereka melakukan hal tersebut dengan kejam. Dan juga pada masa itu etnis Tionghoa yang ada di Indonesia tentunya diperlakukan dengan sangat kejam oleh Jepang, karena Jepang pada masa itu sudah menyimpan dendam ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun karena sentimen berkepanjangan antara pihak Jepang dan Cina pada ketika itu. Namun akhirnya ketika semua pihak mengalami penderitaan bersama, terjadilah perpaduan Indonesia tersebut untuk akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bisa dibilang seperti itulah yang terjadi pada masa itu. Namun penjajah tetaplah penjajah, kekejaman tetaplah kekejaman. Jepang, Belanda, Inggris, Portugis atau Spanyol sama-sama penjajah, hanya mereka melakukan penjajahan dengan cara yang berbeda. Jika Inggris dan Belanda sudah mengetahui bagaimana watak orang Nusantara dan menjaga perasaan orang Nusantara, terutama menjaga bagaimana orang Nusantara bisa tetap damai beribadah, karena itu hal yang paling penting di Nusantara. Pihak Jepang masih belum memahami hal tersebut dalam waktu yang singkat. Maka memang pada masa itu seluruh kawasan yang pernah dikuasai Jepang juga merasakan sangat disakiti ataupun diremehkan dan merasakan kekejaman Jepang yang luar biasa kejam. Nah, sebagai penutup dalam video ini, kita harus bersama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah mengorbankan nyawa mereka untuk kewujudan kita sekarang, untuk pencapaian kemerdekaan seperti apa yang kita capai sekarang. Dan sekarang untuk mengisi kemerdekaan kita adalah dengan belajar, dan kemudian berkarya melakukan hal yang terbaik bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu saja video kita kali ini. Kita jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.